Ini kejadian yang real di masjid, Ustaz. Kadang bukan bikin khusyuk, malah bikin deg-degan kadang, Ustaz. Apa itu? Nah, Masa di masjid harus deg-degan? karena imam sudah wiritan keras nih, tapi Oh, makmum iya. masbuk masih sholat, dan ini mungkin seringkali kita jumpai misalnya di Iya, iya. masjid-masjid di jalan utama khususnya, Ustaz. Iya. Ketika makmum sholat dulu jamaah sudah selesai, kemudian wiritannya ini keras, Ustaz. Nah, kemudian ada makmum yang masih masbuk, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Iya. Ini memang fenomena yang tidak bisa kita hindari. Sebagian masyarakat kita ada hal-hal yang sebagaimana yang antum sebutkan tadi. Yang pertama, kata para ulama, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Yang pertama, makruh itu suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Kan begitu? Satu perbuatan yang tidak disenangi Allah. Nah, wiritan ataupun zikir otomatis itu dalam rangka untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat itu sendiri. Maka apa? Maka yang perlu kita pahami bersama, wirid atau zikir, awal pertama kali Islam disebarluaskan itu dibaca keras. Dibaca keras. Artinya apa? Zikirnya berjamaah, Ustaz. Iya, zikirnya berjamaah, dibaca keras oleh Rasulullah. Agar apa? Agar para sahabat itu mengetahui bacaan-bacaan zikirnya. Bacaan-bacaan zikir. Sebagai bentuk pembelajaran. Sebagai bentuk pembelajaran, betul. Berarti sudah ada pada zaman Rasulullah. Sudah ada zaman pada Rasulullah. Namun yang perlu kita catat bersama, yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, tadi dikatakan bisa makruh, bisa haram. Haramnya kenapa? Ketika mengganggu orang lain. Sebagaimana yang pertanyaan tadi. Ada yang sholat, ada yang masbuk. Sholat maghrib, ternyata dia telat 1 rakaat atau 2 rakaat, atau bahkan dia hanya dapat tahiyat terakhir, berarti dia nambah 3 rakaat. Terus kita wirid keras-keras, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Orang baca Quran saja, Nabi menyampaikan kalau ada orang yang sedang sholat, maka apa? Jangan dikeraskan. Jangan dikeraskan karena mengganggu kekhusyukan. Maka bagaimana? Maka kata Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya mengeraskan bacaan wirid atau zikir ketika masih ada orang yang sholat, itu apa? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Artinya hindari. Jangan sampai kita punya mindset, punya pikiran makruh saja. Pak, masalah kan nggak berdosa. Nggak begitu. Kita menjadi hamba Allah yang ingin dicintai Allah aja sulit gitu. Kok malah pengen dibenci kan gitu. Kan makruh kan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Kok mau kita menjadi hambanya yang dibenci? Imam Ahmad mengharamkan bacaan. Terus bagaimana kalau kita memang punya pendapat zikir atau wirid itu dikeraskan secara berjamaah? Maka apa? 1, ketika ada orang yang sholat, maka jangan dikeraskan terlebih dahulu. Baru kalau sudah selesai, keraskan. Berarti yang harus menyesuaikan ini yang tidak dalam kondisi sholat tadi. Iya, yang tidak dalam kondisi sholat. Karena apa? Karena waktu sholat itu kan terbatas. Zikir itu tidak hanya setelah selesai sholat kan? Bahkan sambil berdiri juga bisa. Nah, bisa sambil berdiri, bisa ketika kita berkendaraan dan lain sebagainya. Artinya apa? Zikir itu jangan sampai kita punya mindset hanya di masjid. Qiyaman wa qu'udan lillah. Sadar dan tidak sadarnya semuanya harus mengingat Allah. Kan zikir itu mengingat Allah gitu loh. Salat juga zikir, ketika kita melihat keajaiban penciptaan Allah, kita subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, itu juga bagian daripada zikir. Jadi seperti itu. Kemudian Ustaz, ya, di lapangan seringkali terjadi gesekan. Gesekan apa ini? Nah, mungkin
Bolehkah Ustaz, dalam berbeda organisasi Islam Ustaz, ketika Iya. berdiskusi akidah secara terbuka, Iya. diskusi itu ilmunya atau emosinya yang harus lebih besar Ustaz? Iya, 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 iya. Baik. Artinya mengadakan satu diskusi atau seminar antar agama gitu ya. Iya. Namanya ormas Islam dengan saudara kita sebelah, dengan Kristen Secara terbuka. secara terbuka. Ya, terima kasih. Hukum asal boleh. Boleh. Tapi bolehnya kata para ulama ini harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, tidak untuk menjatuhkan organisasi lain itu sendiri. Yang kedua, harus dengan ilmu. Yang ketiga, harus tetap menjaga adab. Artinya apa? Menjaga adab itu saling menghormati. Tidak boleh mengklaim dalam diskusinya itu langsung menjatuhkan kamu salah dan lain sebagainya. Maka apa? Dalam hal akidah, terutama dalam hal konsep agama kita yang kita yakini ad-dinul Islam, Allah telah menyampaikan apa? La ikraha fiddin. Kan sudah jelas. Tidak ada paksaan dalam beragama. Artinya kita tidak boleh memaksa orang lain harus mengikuti agama kita. Harus mengikuti agama kita. Jangankan organisasi lain berbeda agama, dalam satu agama saja, sesama Islam dilarang kita memaksakan sikap hukum kita untuk diikuti orang lain. Umpamanya, saya contohkan, hukumnya ada 3. Hukum tentang agama, tentang permasalahan apapun. Hukumnya ada 3. Umpamanya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mubah. Sampaikan ketiga-kitanya. Kalau kita mau memilih salah satu di antara 3 ini, silakan. Silakan. Karena hukum itu bukan kita yang bikin, ya kan? Ya. Bukan kiai, bukan asatid, bukan tokoh masyarakat. Semuanya hukum itu datang dari Allah dan Nabi-Nya. Maka kita sampaikan seluruh hukumnya. Kalau ada 3 tadi, sampaikan ketiga-tiganya. Kita boleh memilih salah satu di antara 3 itu. Yang tidak boleh apa? Memaksakan sikap hukum kita untuk diikuti orang lain. Begitu. Itu dalam konsep agama sendiri. Apalagi sampai dengan organisasi selain agama Islam. Nggak boleh kita maksa-maksa, ayo ikut aku, ayo ikut aku dalam agama. Nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, saling menghormati. Dan dalam rangka untuk berilmu. Artinya apa? Allah pernah menyampaikan, Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika berdebat, ketika berdialog, harus dengan dialog dengan yang sopan santun. Nggak boleh kamu salah, kamu yang benar. Nggak begitu Islam gitu. Ada aturan mainnya. Hingga apa? Hingga apa yang disampaikan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya benar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali apa? Membawa rahmat. Jangan sampai sebarluaskan Islam itu hanya apa? Hanya neraka doa aja. Enggak gitu. Ada banyak yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau semuanya nih Ustaz, Iya. ini kan diskusinya kan terbuka Ustaz. Iya, betul. Ada orang awam yang ikut nimbrung Ustaz, Iya. di dalamnya. Itu berbahaya atau tidak Ustaz? Iya. Terus kalau seandainya itu berbahaya Ustaz, mungkin apakah ada ketentuannya mungkin Ustaz? Iya. Terkait orang awam ini ikut dalam diskusinya tadi itu, Ya, mendengarkan mungkin Ustaz. Iya. Makanya tadi apa? Ketika firman Allah disebutkan tadi, yang pertama ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, dalam firman Allah itu memuat ketentuan-ketentuan ketika dialog itu atau seminar itu dibuka secara terbuka hingga semua orang bisa melihat, semua orang bisa menyaksikan, mungkin semua orang bisa bertanya, semua orang mungkin bisa komentar. Nah, makanya apa? Makanya di sini yang menjadi titik berat bersama, dialog itu baik yang dihadirkan dari kedua pembicara tadi itu harus orang-orang yang apa? Yang kompeten di bidangnya gitu loh.
Jangan sampai kita mau berdialog masalah akidah yang datang apa Mas? Orang yang ahli di pertanian. Oh, iya. Memang harus masalah akidah ya, akidah yang dibereskan sama-sama. Karena ini apa? Membahas tentang apa? Antara milal wanihal, perbandingan antara satu agama dengan agama yang lain. Dan kalau sampai orang awam masuk, waduh langsung buyar, itu bukan menjadi dialog Iya, itu. bukan berarti Hanya menjadi seorang apa penghukuman di situ. Ndak aku yang bener wes kan gitu. malah akan jadi timbulnya permasalahan baru. Lah Ustaz. akan timbul permusuhan-permusuhan nantinya. Jadi diskusi ini pada dasarnya ini boleh ya Ustaz, ya? Boleh, silakan. Tapi harus didahului dengan ilmu dan disampaikan dengan akhlak yang Dengan baik. akhlak yang baik. Oke. Kemudian Ustaz, Ya, kepercayaan yang sudah mendarah daging nih Ustaz. ya. Benarkah arwah itu pulang tiap malam Jumat Ustaz? Nah, ini mungkin Iya, iya, iya. sangat ramai sekali. Bahkan mungkin kepercayaan tetangga-tetangga kami ini Ustaz masih banyak yang mengakui bahwasanya itu benar adanya Ustaz. Iya. Kira-kira dalam pandangan Islam itu sendiri bagaimana Ustaz terkait arwah ini pulang di tiap malam Jumat Ustaz? Terima kasih. Pulang dalam Mungkin ngopi hidup Ustaz. atau apa? Mau ngopi itu. Iya, terima kasih. Yang pertama yang harus kita pahami, dan mungkin dalam tanda kutip pertanyaannya, kenapa kok hari malam Jumat? Kok gak malam Senin, malam Sabtu? Kan lebih enak malam Minggu. Nah, ini juga mungkin Kan pertanyaan besoknya kan bisa libur gitu. Kalau Jumat kan masih belum libur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konsep Islam, kalau boleh meminjam apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmad Gulus dalam sebuah karyanya, itu namanya Tanasul Arwah. Tanasul arwah. Tanasul Arwah itu reinkarnasi. Orang yang sudah meninggal hidup kembali. Nah, dalam konsep Islam tuh nggak mengenal yang namanya Tanasul Arwah. Orang yang sudah meninggal hidup kembali. Arwahnya datang. Arwahnya tiba-tiba ketok pintu ke rumah sampean, minum. Kopinya berkurang. Loh, itu awalnya penuh hanya berkurang. Iya, karena awalnya panas habis itu dingin berkurang. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang atau apa ya, arwah yang kembali itu ada dalam Islam. Tapi apa? Tapi atas izin Allah. Tapi atas izin Allah. Itu orang-orang yang soleh. Tapi bukan untuk pulang ke rumah gitu ya. Bukan dalam hal ruhnya datang dan lain sebagainya, tiba-tiba ngobrol, apalagi sampai mendengar orang ngobrol di rumah, ngobrol umpamanya kayak tadi malam Arsenal sama MU. Nah, itu. Lagi ngobrol, lagi asik-asik, tiba-tiba bahas bola, ini tiba-tiba pendukungnya Arsenal datang gitu loh. Enggak seperti itu, enggak mendengar juga gitu loh. Enggak mendengar. Karena apa? Karena semua Allah yang sudah ngatur. Jadi kalau sudah meninggal, arwahnya itu ada di alam barzakh sudah. Tidak akan kembali lagi. Nanti bisa dilihat di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-100. Allah menyampaikan di situ secara singkat bagaimana nantinya orang-orang yang meninggal itu tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Nah, situ diceritakan bagaimana orang-orang yang dahulu berbuat maksiat. Minta izin kepada Allah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Apa kata Allah? Enggak. Kalau kamu kembali sama aja misalnya. Artinya para ulama tafsir menyimpulkan dari situ, orang yang sudah meninggal itu tidak akan pernah kembali lagi ke dunia hatta malam Jumat ataupun malam Minggu. Ngobrol main bola. Apalagi sampai ngobrol main bola, ngopi bareng nggak ada. Jadi kalau sampai ngopi bareng, waduh, lari nantinya adanya. Mungkin terkait hal ini, Ustaz. Apa sikap kita ini apakah harus meninggalkan? Apakah harus meninggalkan atau meluruskan? Tapi meninggalkan dan meluruskannya ini bagaimana? Nah, iya, terima kasih. Nah, ini yang menjadi hal polemik bersama. Yang pertama, keyakinan itu tidak boleh kita yakin. Artinya arwah itu kembali lagi. Karena itu termasuk tahayul-tahayul yang dilarang oleh konsep agama kita. Yang kedua, ketika kita mengingatkan, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran.
Maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan ketika kalian menyeru kepada satu kebaikan, maka pakailah cara yang baik. Terkadang kita ingin menyampaikan satu cara kebaikan, tapi cara kita nggak baik, otomatis kebaikan itu akan ditolak gitu loh. Akan ditolak. Tidak semua niat baik yang ingin kita sampaikan, tapi dengan cara yang bisa tidak diterima baik, dengan baik kalau cara kita nggak baik. Yang kedua, kalau kita ingin mencegah kemungkaran, yang perlu dicatat kata beliau, jangan sampai cara kita pakai cara yang mungkar. Itu yang sedang terkadang yang terlalaikan, yang terlupakan. Wah ini nggak boleh ini, tapi cara kita mungkar. Langsung main justifikasi, kamu salah, saya yang benar. Kamu masuk neraka, saya tidak. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi itu akan melukai orangnya. Iya, saudara mungkin enggan ya. Iya. Sebelum mau berubah. Saudara kita lu nggak sebejat Fir'aun gitu loh. Coba Fir'aun itu bagaimana? Ana rabbukumul a'la, kan begitu. Saya ini Tuhan yang paling mulia. Sudah mengaku Tuhan, banyak membunuh orang, minum lagi dan lain sebagainya. Tapi masih Allah utus 2 orang Rasul, Musa dan Harun. Agar Agar dia ingat. Nah saudara kita yang mungkin hari ini masih belum tersentuh yang namanya hidayah, mempunyai keyakinan arwah itu pulang, nggak pernah ngaku Tuhan. Masa kita langsung mengatakan seperti itu? Jadi harus dengan cara yang baik. Itu nilai-nilai yang harus kita tanamkan. Mereka tetap saudara kita yang ada kewajiban dari kita untuk mengikatkan dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang makruf, bukan dengan cara membabi buta. Jadi jangan sampai niat baik mendoakan orang yang sudah meninggal ini kemudian bercampur dengan kepercayaan atau keyakinan yang keliru. Ustaz, benarkah meninggal di hari Jumat ini kemudian kita terbebas dari siksa kubur, Ustaz? Nah, karena ini mungkin banyak atau mungkin beritanya ini sampai bahkan ke anak-anak juga, Ustaz. Ketika meninggal dari Jumat kemudian kita terbebas dari siksa kubur, Ustaz. Nah, ini dalam pandangan Islam itu sendiri pripun, Ustaz, kira-kira? Terima kasih. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Meninggal di hari Jumat otomatis terbebas dari siksa kubur. Enak, daftar duluan aja. Ya, SMS saya pengen mati hari Jumat. Ya, terima kasih. Ya, yang perlu difahami bersama, setiap kita pasti meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa kata Allah itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, kematian itu akan menjemput siapa saja sudah. Yang kaya, yang berkecukupan, muda, tua dan lain sebagainya. Namun yang perlu kita luruskan bersama sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya. Ada 2 hal yang ditakuti oleh manusia atau hamba Allah itu. Yang pertama sakaratul maut. Yang kedua siksa kubur. Itu hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nah, berangkat dari hadis ini, di sini tidak dinyatakan atau disebutkan tentang kebebasan dari siksa kubur. Artinya siapapun yang meninggal, kalau dia manusia, berarti dia kena siksa kubur. Kecuali siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Karena dia sudah maksum, tidak memiliki dosa. Namun bagi manusia, makhluk Allah yang namanya manusia seperti kita, ya tidak. Karena siksa kubur itu merupakan suatu hal yang harus kita imani. Dan siksa kubur itu tidak akan pernah hilang kalau kita melakukan satu dosa. Coba bayangkan, kalau seandainya ada orang yang bermaksiat setiap harinya inilah gitu, tiba-tiba meninggal hari Jumat, bebas siksa kubur. Waduh, terus ada orang yang solih gitu loh, meninggal hari Senin, hari Kamis, hari Ahad, hari Selasa, terus dia kena siksa kubur. Nah, ini gimana nanti? Nanti akan timbul pertanyaan, gimana letak keadilan Allah? Nah, kan seperti itu nanti.
Jadi pada intinya meninggal hari apapun itu akan tetap adanya siksa kubur. Jadi yang dikejar ini bukan hari wafatnya, Ya, tapi betul. bagaimana cara kita nanti meninggal, menyiapkan bekal Nah, untuk menyiapkan kematian. bekalnya itu yang terpenting. Jangan sampai kita daftar dulu gitu loh. Daftar dulu mau hari Jumat karena ada apa ya? Diskon ini Iya, seperti itu. Kebebasan dari hasil siksa kubur itu tidak benar itu. Maka yang harus kita persiapkan bagaimana kita menjemput ajal itu sendiri. Kita nggak boleh minta mati, tapi kita juga nggak boleh takut mati itu sendiri. Yang harus kita persiapkan adalah bekalnya itu. Jadi yang dikejar bukan hari wafatnya, akan tapi bekal untuk kehidupan selanjutnya. Bekal untuk kehidupan selanjutnya. Karena kehidupan selanjutnya adalah kehidupan yang bekal. Oke, kemudian Ustaz, ini ada fenomena baru Ustaz. Apa itu? Nazar sedekah dari uang hasil judi online Ustaz. Masya Allah. Wajib ditunaikan atau tidak Ustaz? Ya. Sebenarnya saya nazar ya, nazar ya. Nazar Ustaz. Kan janji Ustaz. Iya. Nazar judi online ketika nanti katakan tembus 1 miliar Ustaz. Iya. Nanti kalau tembus 1 miliar saya akan bersedekah 10 juta katakan Ustaz. Nah, apakah ini wajib kita tunaikan Ustaz? Terima kasih. Ya. Ini tidak dapat kita pungkiri ya, tidak dapat kita pungkiri hari ini banyak judi itu tidak hanya dibentuk real saja, tapi di dunia maya aja sudah ada kan begitu. Artinya dengan semakin berkembangnya zaman, otomatis yang perlu kita garis bawahi harus kita barengi dengan iman agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Nah, berkenaan dengan pertanyaan tadi tentang sedekah nazar dengan hasil judi online, maka yang pertama, nazar itu adalah satu hal yang harus kita tunaikan. Artinya nazar itu adalah perjanjian kita dengan Sang Khalik. Tapi kata Nabi, orang yang sering nazar, itu apa yang perlu kita catat? Itu orang pelit loh. Begitu Ustaz? Iya. Orang yang sering nazar itu orang pelit. Iya, karena apa? Umpamanya aku tak keiki, tapi ana syaratnya kan ngono. Ana syaratnya aku nek oleh duit 2.000. Kalau saya punya uang 2 juta, 3 juta, baru tak kasihkan. Kenapa kita bersedekah itu harus nunggu ada syarat gitu loh. Nah, kata Nabi itu orang yang pelit. Itu yang pertama. Yang kedua, nazar itu harus ditunaikan ketika apa? Ketika nazarnya atau hal yang dinazarkan itu suatu hal yang baik. Umpamanya, saya kalau hafal Quran 3 juz pada bulan ini, maka apa? Saya kumpulkan anak yatim, saya kumpulkan fuqara wal masakin, makan bareng di sini. Saya jamu. Itu boleh. Diperbolehkan itu. Boleh. Namun ketika kita punya nazar dengan hal-hal yang tidak baik, umpamanya nazarnya baik, umpamanya ketika saya hafal Quran 2 juz 3 juz, saya mau jalan telanjang tanpa sehelai benang pun, itu nggak boleh. Artinya kalau nazar yang diinginkan, yang disampaikan kita, janji pada Sang Khalik itu satu hal yang baik, maka harus ditunaikan. Namun ketika nazar itu, apalagi yang akan kita perbuat itu satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Terus kalau dapat umpamanya seperti saya tembus 1 miliar ketika judi online, maka saya akan sedekah. Itu nggak boleh. Karena apa? Dari hasil yang diharamkan, bukan dari hasil yang dihalalkan. Nah, Allah cantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267. Nah, di sini disebutkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu minat thayyibati ma kasabtum. Jadi yang diseru, yang diingatkan dengan rasa cintanya oleh Allah itu orang beriman. Infak, ada infak, ada sedekah. Infak itu kata para ulama cenderung pada materi, uang. Kalau sedekah itu lebih a'ammu, lebih umum, bisa uang, bisa tenaga, bisa dengan materi. Nah, di sini dicatat oleh Allah minat thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ardh.
dari hal-hal yang baik, dari hasil yang kamu usahakan. Tapi apa? Catatannya baik. Makanya yang disuruh tadi orang beriman, kata halalnya sudah dihilangkan. Kenapa? Karena orang beriman otomatis sudah tahu halal haram. Maka yang ditekankan yang baik. Karena terkadang orang beriman itu yang halal iya tapi belum tentu baik gitu. nah, begitu. Maka apa? Ketika kita tembus judi online, maka nggak boleh. Karena apa? Karena perbuatannya sudah diharamkan oleh Allah. Apalagi sedekahnya itu nggak boleh. Sedekah boleh, tapi dari hasil yang halal, bukan dari hasil yang haram. Berarti harta yang haram ini tidak bisa disucikan dengan niat yang baik, Ustaz. Nggak bisa. Oke, jadi jangan sampai ibadah dijadikan alat sebagai penenang, Ustaz. Iya, betul. Dari dosa yang belum bisa ditinggalkan, Ustaz. Betul. Ingin sedekah tapi judul dulu gitu. Iya. Oke, jadi tidak diperkenankan, Ustaz. Atau lebih baik ditinggalkan, Ustaz. Ditinggalkan. Nah, sedekah pakai uang yang ditemukan di jalan, Ustaz. Iya. Nah, ini kira-kira boleh atau tidak, dan kalaupun boleh, pahalanya ini ke siapa, Ustaz? Ke pemilik uang hartanya tadi, Iya. atau kita yang menemukan uang temuan tadi, Ustaz, untuk bersedekah ke orang lain itu, pahalanya ini, Ustaz? Atau dibagi dua malah. Atau dibagi dua malah, Ustaz. 50-50 gitu. Gimana, Ustaz? Iya, terima kasih. Baik, yang pertama, barang temuan dalam Islam itu disebut luqotoh. Luqotoh dalam bahasa fikih, barang temuan. Artinya, yang perlu kita fahami bersama, hukum asalnya berarti itu barang itu bukan punya kita kan? Punya orang lain. Cuman dia terjatuh atau hilang, akhirnya kita yang menemukan. Nah, itu dinamakan luqotoh. Nah, barang yang bukan milik kita, itu tidak boleh disedekahkan. Tidak boleh disedekahkan. Sebelum pemilik barang itu kita temui atau ketahuan. Maka ketika kita menemukan, menjumpai barang-barang yang hilang, terus kita temukan, maka apa? Jangan langsung digunakan. Tapi apa? Ditahan dulu, kita simpan dulu. Islam ada aturan mainnya berapa? 1 tahun ya. Diumumkan, diworo-worokan. Saya nemu HP, saya nemu uang, itu 1 tahun. Diumumkan selama 1 tahun. 1 tahun. Jaraknya, waktunya, tanggangnya. Hingga apa? Hingga mungkin dengan kita woro-woro selama 1 tahun itu ada kemungkinan ada orang yang punya tadi mengetahui. Nah, ketika sudah lepas dari 1 tahun, maka apa? Baru boleh kita manfaatkan, kita pergunakan. Imma untuk kita sedekahkan atau kita pakai sendiri. Tidak mengapa. Nah, kalau sudah dalam waktu 1 tahun, kita temukan, bagaimana? Baru kita sedekahkan. Larinya kemana? Ke kita. Bukan berarti yang punya sebelumnya. Bukan. Karena sudah diatur oleh konsep Islam gitu loh. Sudah diatur oleh konsep agama. Maka Islam itu dinamakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah lengkap sudah sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika barang itu kita temukan terus kita sedekahkan, maka apa? Tidak lari ke kita. Karena itu bukan hak kita. Maka barang yang bukan hak kita, secara kaidah fikih itu tidak boleh disedekahkan atau tidak boleh digunakan. Karena bukan hak kita. Kan bukan hak kita. Itulah. Maka apa? Tunggu dulu 1 tahun, sudah. Setelah 1 tahun, pergunakan. Jadi seperti itu. Itu aturan main dalam konsep agama Islam. Insyaallah Islam ini sudah detail sebenarnya. Sudah detail semuanya. Semua permasalahan hidup sudah diatur. Cuman kita mau mendekat nggak sama Islam. Insyaallah. Berniat baik saja tidak cukup, Ustaz. Tidak cukup. Ketika kita punya atau menemukan suatu barang yang bagus, kemudian kita niat baik untuk sedekahkan, tapi harus ada tata cara sebagaimana dalam pandangan Islam itu sudah diatur, Ustaz ya. Itu yang namanya apa? Ilmu. Harus. Jadi harus punya ilmu sebelum beramal. Ilmu sebelum beramal, Ustaz.